Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik wahdina subulas salam wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'al Allahumma min khirati khalqika ajma'in wa arina Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'al Allahumma mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma amin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita pada petang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi walaupun sebentar. Dan salawat serta salam tak lupa kita aturkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya sampai hari akhir nanti. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, turun ya Pak. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada petang hari ini kita akan membahas sedikit tentang adab-adab i'tikaf. Adab-adab i'tikaf. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Malik rahimahullahu taala dulu ketika beliau ingin mulai menuntut ilmu, beliau pernah dipakaikan imamah oleh ibunya. Imamah itu kain yang biasanya dipakai oleh orang Arab dan diikatkan di kepala. Kemudian sama ibunya dipakaikan baju yang bagus dan wangian. Kemudian ibunya bilang, "Nak, tuntutlah adab sebelum engkau menuntut ilmu." Kenapa? Karena seseorang akan mendapatkan ilmu dengan baik dan benar, dan ilmu itu akan bermanfaat bagi dirinya apabila dia memiliki adab. Makanya sebagian ulama mengatakan al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ya. Maka seseorang juga ketika ingin melakukan sebuah ibadah, ritual, hendaknya dia mengetahui adab-adab dari ibadah tersebut. Apalagi ibadah tersebut adalah ibadah yang berdasarkan sunnah Nabi SAW alias tauqifi. Ada ketentuannya dari Nabi SAW. Maka wajib bagi dia untuk mempelajari adab tersebut. Seperti adab i'tikaf. Kebanyakan orang di zaman kita i'tikaf pokok masuk masjid, duduk, diem, i'tikaf sudah. Oh saya niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sudah kelas. Apakah seperti itu saja? Enggak, Pak. I'tikaf bukan hanya seperti itu, tapi dia memiliki beberapa adab dan ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Supaya i'tikaf kita sehari semalam itu enggak sia-sia. Udah capek-capek melean, matanya sampai kendor, ya kan? Terus ternyata kita enggak sesuai adab dalam menjalankan i'tikaf tersebut, sehingga i'tikaf itu menjadi ibadah yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang adab-adab beriktikaf. Baik. Iktikaf secara bahasa dalam bahasa Arab disebut dengan luzumus syai' wa habasun nafsi alaihi. Jadi iktikaf secara bahasa adalah ketika kita melazimkan diri atau merutinkan diri dalam sesuatu dan kita menahan diri di atas sesuatu tersebut. Artinya kita tidak melakukan sesuatu yang lain. Contoh misalnya, seharian pegang HP, menahan diri dari melakukan sesuatu selain pegang HP. Nah itu iktikaf juga, tapi secara bahasa. Jadi kita melazimkan diri kita dengan HP dan kita nggak melakukan hal yang lain kecuali main HP tersebut. Nah itu iktikaf, tapi secara bahasa. Adapun secara istilah, iktikaf itu adalah al-maqamu fil masjidi min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusin
li ta'atillahi ta'ala. Secara istilah adalah iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan sifat-sifat tertentu atau syarat-syarat tertentu dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan orang-orang tertentu? Karena nggak semua orang boleh iktikaf di dalam masjid. Contohnya wanita haid atau wanita yang sedang nifas, atau contoh lain orang kafir. Jangan dia iktikaf masuk masjid aja nggak boleh. Kemudian orang orang gila, orang yang tidak waras, diam diri dalam masjid, dia iktikaf, maka dia tidak dianggap sebagai iktikaf karena akalnya hilang. Dengan sifat-sifat tertentu atau syarat-syarat tertentu, karena tidak semua hal bisa dilakukan di dalam masjid saat beriktikaf. Contohnya seperti, mohon maaf, menjimai istri, itu nggak boleh. Contoh lain seperti berkata kotor, nggak boleh di dalam masjid. Sehingga iktikaf disifati dengan sifat-sifat tertentu atau dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam rangka apa? Li ta'atillahi ta'ala. Sifatnya ini, kegiatannya ini dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum iktikaf adalah, para ulama sepakat bahwasannya iktikaf itu adalah sesuatu yang disunnahkan, ya, tidak wajib. Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu an ahadin min ahli al-ilmi khilafan annahu masnun, wa qad ittafaqa al-ulama ala annahu masnunun kulla waqtin walakinnahu fi Ramadan wa fi ashrihil akhirati akidun. Katanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan para ulama yang berselisih pendapat bahwasanya iktikaf ini sunnah. Artinya para ulama sepakat bahwa iktikaf ini adalah sunnah, bukan wajib. Dan para ulama sepakat bahwasanya iktikaf disunahkan di setiap waktu. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan di 10 hari terakhirnya dia ditekankan. Artinya dianjurkan. Ya. Berarti boleh Ustaz kalau iktikaf di luar Ramadan? Boleh, karena nanti kita akan membaca beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi beriktikaf di bulan Syawal. Dalam rangka apa? Nabi mengganti iktikafnya di bulan Ramadan. Jadi boleh kita beriktikaf di luar Ramadan, di luar 10 hari terakhir, tidak apa-apa. Bahkan sebagian salaf dulu juga iktikafnya dari awal Ramadan dia iktikaf. Ya, dari awal Ramadan. Kemudian Al-Imam Ibnul Munzir juga mengatakan bahwasannya para ulama bersepakat bahwasannya iktikaf tidak wajib bagi manusia kecuali dia mewajibkan iktikaf tersebut kepada dirinya. Contoh misalnya ada fulan dia bernazar, kalau saya kena CPNS nanti tak iktikaf di Masjid Al-Aqsa. Maka dia wajib menunaikan iktikafnya itu. Enggak boleh dia tidak menunaikan. Karena sifatnya apa? Nazar. Ya, bukan sunnah lagi. Dia sudah melazimkan dirinya harus. Ya sudah, harus ditunaikan. Kalau enggak, dia harus bayar kafarah. Ya. Kemudian biasanya iktikaf ini disebutkan setelah puasa. Identik setelah puasa. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, karena pembahasan tentang puasa biasanya terkait di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan disunahkan di dalamnya beriktikaf karena di dalamnya diharapkan datangnya Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, para ulama juga sepakat bahwasannya puasa itu disyariatkan bagi orang yang beriktikaf, ya, karena kesempurnaan seseorang itu dalam memutus hubungannya dengan dunia itu ketika dia puasa dan menjauhkan dari syahwat dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi para ulama sepakat bahwasanya iktikaf itu disyariatkan kalau misalkan orang tersebut puasa. Kalau nggak puasa maka tidak disyariatkan. Ya. Karena kalau misalkan dia iktikaf tapi nggak puasa, maka pemutusannya terhadap urusan-urusan dunia itu nggak sempurna, Pak. Jadi kalau misalkan dia puasa dan iktikaf, maka sempurna. Seperti itu. Akan tetapi hal ini menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tidak semuanya ulama mengatakan demikian. Ya. Ini disyaratkan, perkataan ini disyaratkan atau dikatakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki, bahwasanya syarat untuk melakukan iktikaf adalah puasa.
Akan tetapi selain daripada mazhab Maliki dan Hanafi tidak mengatakan demikian karena tidak ada dalil yang menjelaskan dengan tegas bahwasanya seorang yang beriktikaf harus puasa seperti itu. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah taala juga mengatakan yang demikian. Dan kata beliau kalau misalkan seorang itu puasa dan sekaligus beriktikaf maka itu lebih utama. Ya, karena itu tadi dalilnya apa? Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan iktikaf di bulan Syawal dan ketika itu beliau tidak berpuasa. Seperti itu. Jadi puasa tidak menjadikan syarat seseorang bisa beriktikaf. Dalil-dalil tentang iktikaf dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang pertama ya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beriktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah azza wa jalla, kemudian beriktikaf setelahnya istri-istrinya, muttafaqun alaih. Jadi setelah Nabi wafat pun iktikaf itu masih ada, bahkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukannya. Ya. Dalil yang kedua dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada an ya'takif shallal fajra thumma dakhala al-mu'takifahu muttafaqun alaih." Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mau beriktikaf, beliau salat subuh kemudian masuk ke tempat beliau beriktikaf. Hadis muttafaqun alaih. Para ulama mengatakan dalam hadis ini bahwasanya iktikaf itu disunnahkan. Kemudian waktu iktikaf dimulai dari setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Jadi begitu masuk hari ke-20, sholat subuh selesai, nah di situ kita mulai beriktikaf. Pokoknya 10 hari terakhir setelah sholat subuh. Ya. Kemudian juga di situ dalam hadis tersebut para ulama mengatakan disunnahkan membuat kemah atau tempat khusus untuk beriktikaf. Akan tetapi, ya ini menjadi catatan buat kita, yang lebih kita utamakan adalah membuat saudara kita peserta iktikaf yang lain merasa nyaman. Jangan sampai karbe dewi bikin kemah tapi yang lain sempit, merasa kesempitan. Misalnya di sini bikin kemah setengah masjid, terus yang lain di situ. Kasihan, Pak. Karena membuat orang lain nyaman itu wajib. Sementara bikin kemah di dalam masjid untuk iktikaf itu sunnah. Jadi kita harus mendahulukan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Kecuali masjidnya seperti Masjid Istiqlal misalnya. Diperbolehkan bikin kemah. Enggak apa-apa itu sudah bikin kemah. Kalau masjidnya takoh ya Allah kasihan. Jamaah yang lainnya enggak bisa tidur. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam bab-bab adab-adab iktikaf. Baik. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika iktikaf adalah iktikaf diharuskan di dalam masjid. Ya. Wala yasihhu al-i'tikafu illa fil masjid. Tidak sah seorang beriktikaf kecuali di dalam masjid, baik dia laki maupun perempuan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian gauli istri-istri kalian sementara kalian beriktikaf di dalam masjid. Berkata Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, bahwasannya diketahui dari ayat ini bahwasannya tidak ada iktikaf kecuali di dalam masjid. Ya. Dan karena istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulunya beriktikaf di dalam masjid. Ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang sangat sahih, Nabi pernah disisir rambutnya oleh Aisyah sementara badan beliau di masjid dan kepala beliau di kamarnya. Jadi seperti ini. Kemudian Aisyah menyisir rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rambutnya beliau panjang. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya beriktikaf di dalam masjid. Kalau misalkan iktikaf itu enggak di dalam masjid, maka tentu Nabi akan beriktikaf di dalam rumahnya karena rumahnya Nabi dekat dengan masjid. Tapi karena Nabi beriktikaf di dalam masjid dan beriktikaf di dalam masjid adalah sesuatu yang diharuskan, maka beliau memposisikan dirinya di dalam masjid sementara kepalanya disondokkan ke rumahnya. Kalau itu bukan sesuatu yang wajib, maka Nabi akan masuk ke dalam rumahnya.
Sementara ini enggak, Nabi di dalam masjid dan kepalanya miring gini, kemudian Aisyah menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid yang harus menjadikan tempat iktikaf ya, adalah masjid yang di dalamnya didirikan salat 5 waktu dan salat Jumat, bukan musola. Ya, apa di Indonesia kan banyak sekali langgar-langgar atau musola-musola yang di dalamnya didirikan salat 5 waktu tapi nggak ada salat Jumat, atau didirikan salat 5 waktu tapi nggak mesti, kadang maghrib toh, kadang maghrib isya subuh zuhur asarnya enggak. Maka yang seperti ini tidak bisa dijadikan tempat i'tikaf. Tempat i'tikaf harus dalam masjid seperti at-taqwa ini kan ada salat 5 waktunya, ada salat Jumatnya, bahkan salat Id pun ya. Maka yang seperti ini bisa dijadikan tempat i'tikaf seperti itu. Dan dianjurkan beriktikaf di dalam 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjidun Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan inna abghadul umuri 'ala Allahil bid'ah wa inna minal bid'ati al-i'tikafu fil masjidi allati fid daur. Ya. Di antara yang paling membuat Allah murka adalah bid'ah, dan di antara bid'ah adalah beriktikaf di dalam masjid ya, yang di dalamnya salatnya enggak mesti daur ya. Jadi kadang salat kadang enggak. Jadi menunjukkan bahwasanya beriktikaf harus di dalam masjid jami seperti itu. Wa yasihu al-i'tikafu fi kulli masjidin. Boleh atau sah i'tikaf di dalam setiap masjid, akan tetapi yang paling afdal adalah 3 masjid tadi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu ar-rihal illa ilaiha. Tidak boleh seseorang itu bersungguh-sungguh dalam bepergian kecuali dalam 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidin Nabawi, wal Masjidil Al-Aqsa. Ya. Seperti itu. Dan misalnya seseorang ada kasus, saya mau iktikaf atau bernazar beriktikaf di Masjidil Aqsa. Kemudian ya, dia tidak bisa menunaikan ke Masjidil Aqsa karena misalnya di sana sedang perang. Maka kata para ulama, boleh dia beriktikaf di Masjid Nabawi. Atau misalnya dia bernazar ingin beriktikaf di Masjid Nabawi, tapi qadarullah nggak bisa, nggak boleh masuk Madinah misalnya. Maka boleh bagi dia beriktikaf di Masjidil Haram. Kalau misalnya dia bernazar ingin beriktikaf di Masjidil Haram, tapi nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, maka tidak boleh beriktikaf di lain selain Masjidil Haram. Jadi Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram itu bertingkat-tingkat. Kalau misalnya dia ingin beriktikaf di Masjid Al-Aqsa tapi nggak bisa, boleh di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi nggak bisa, boleh di Masjidil Haram. Tapi kalau sudah ingin di Masjidil Haram, bernazar di Masjidil Haram, nggak boleh di selain Masjidil Haram, harus di situ. Kalau misalnya nggak bisa tahun itu, ya harus diqadha tahun selanjutnya atau di bulan setelahnya. Seperti itu. Ya. Kemudian adab yang kedua, tidak boleh bagi seorang yang beriktikaf keluar dari tempat iktikafnya kecuali uzur. Ya. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhila ala ra'sihi wa huwa fil masjid fa urajjiluhu lahu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insani idza kana mu'takifan. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memasukkan kepalanya di dalam rumahnya dan beliau berada di dalam masjid. Kemudian aku, kata Ibunda Aisyah, menyisir rambutnya dan beliau tidak masuk ke dalam masjid beliau tidak masuk ke dalam rumah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena kebutuhan seorang manusia, misalnya untuk qadaul hajat, untuk buang air misalnya, atau untuk mandi, atau untuk makan, kecuali untuk benar-benar kebutuhan. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, maka nggak boleh bagi seorang yang beriktikaf keluar dari tempat iktikafnya. Kalau misalkan dia keluar dari tempat iktikafnya bi ghairi udhrin, maka batal iktikafnya di saat itu. Ya, karena dia sudah memotong iktikafnya dengan sesuatu yang lain. Ya. Seperti itu.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah beriktikaf masuk 10 hari terakhir, beliau nggak keluar sama sekali sampai hari raya, sampai malam takbir. Kalau sudah malam takbir baru beliau keluar. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan biasanya iktikaf malam, subuh, pulang kan. Tapi kalau Nabi enggak, dari awal sampai akhir memang. Ya, dari paginya, malamnya beliau di masjid terus. Maka kalau misalkan ada orang yang keluar, berarti dia sudah memutuskan iktikafnya seperti itu. Karena yang contohkan Nabi adalah iktikaf dari awal sampai akhir. Dan juga dimakruhkan, ini adab yang ketiga, dimakruhkan bagi seorang yang beriktikaf dia keluar dari masjid untuk ikut sholat jenazah atau mengunjungi orang sakit. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, in kunta la adkhala al-baita lil hajah wal maridhu fihi fama as'ala anhu illa wa ana marrah. Ya. In kuntu la adkhulul baita lil hajati wal maridhu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Aku pernah masuk ke dalam rumah untuk sebuah kebutuhan ketika beriktikaf dan di dalamnya ada seorang yang sakit dan aku tidak pernah melakukannya atau memintanya kepada Nabi SAW kecuali sekali saja. Artinya apa? Aisyah pernah melakukan hal tersebut, yaitu mengunjungi orang sakit dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di dalam rumah kecuali satu kali. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang kita keluar dari tempat iktikaf ya, kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Ya. Dan diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu 'alal muhtakifi alla ya'uda maridan wa la yashhadu janazatan wa la yamassu imra'atan wa la yubashiruha wa la yakhruju li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bi shaumin wa la i'tikafu illa fi masjidin jami', kata beliau radhiyallahu anhu. Disunahkan bagi seorang yang beriktikaf dia tidak mengunjungi orang sakit, tidak melakukan melayat, ya, menyaksikan jenazah atau mensolatinya, tidak menyentuh perempuan apalagi menggaulinya, dan juga tidak keluar kecuali dengan kebutuhan yang mendesak, dan tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. Jadi jelas ya, bahwasanya seorang iktikaf nggak boleh kemana-mana, sudah dia harus di masjid, kecuali dia boleh keluar kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian disunahkan ya bagi seorang yang beriktikaf agar dia mensibukkan diri dengan segala ketaatan dari malam dan pagi, dengan sholat, ya, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, istighfar, dan tafakkur dan tadabbur tentang ayat-ayat Allah Al-Kauniyah wal Qur'aniyah, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang yang beriktikaf hendaknya dia memenuhi iktikafnya dalam masjidnya dengan ketaatan. Jadi jangan ngobrol Pak kalau iktikaf. Sebagian orang masuk masjid iktikaf sudah niatnya benar, niatun sahihah, nawatul iktikaf dari rumah. Begitu sampai masjid ketemu temannya, ya apa kabar? Terus lanjut tuh. Ya apa ibu anakmu saya ngasih pertama, terus lanjut. Enggak mari-mari ngobrol sampai subuh sampai pagi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, nggak dapat pahala, nggak ada ketaatan yang dia lakukan. Bahkan na'udzubillah sebagian kaum muslimin ketika beriktikaf jatuhnya dalam masjid ngapain? Gibah temennya, gibah asatidzah, gibah pemerintah, Allah Ustaz. Jadi nggak ada yang dilakukan dalam masjid kecuali ngobrol. Nah, ini salah. Justru seorang iktikaf dia harus memperbanyak ketaatan. Kan tadi dia melazimkan sesuatu di atas sesuatu, tidak melakukan hal yang lain kecuali dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melakukan kemungkaran ketika beriktikaf. Jaga mulutnya. Jaga mulutnya, jaga hatinya. Dah, fokus baca Quran, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan melakukan yang lain-lain. Kemudian, ya, disunahkan juga bagi orang yang beriktikaf dia memakai pakaian yang mubah. Akan tetapi pakaian tersebut bagus dan memperwangi dirinya, berhias dan menyisir rambutnya serta mempercantik penampilannya, memperindah penampilan. Jangan sampai iktikaf pakai baju singlet misalnya. Celananya celana tereni, tidur di masjid. Benar iktikaf sudah, tapi ya Allah penampilannya. Ada yang seperti itu. Dan Anda pernah melihat sendiri dengan mata kepala Anda sendiri. Seakan-akan orang tersebut gak menghargai dirinya, padahal dirinya sedang bersama orang lain. Ya, apalagi naudzubillah sampai auratnya tersingkap. Jangan sampai.
Ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, dan disunahkan pula bagi seorang yang beriktikaf hendaknya dia menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrol-ngobrol yang mubah tapi dia hindari sebaiknya. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Dan yang terakhir, ada beriktikaf adalah seharusnya bagi seorang yang beriktikaf hendaknya dia bersemangat di dalam menjaga kebersihan masjid. Jangan sampai dia iktikaf tapi bikin kotor atau bikin jamaah yang lain kesusahan karena ulahnya, jangan. Ya, karena ini dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan bagaimana? At-tahuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Dan disebutkan dalam hadis, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar dengan para sahabatnya dan beliau singgah di sebuah tempat karena kepanasan. Kemudian banyak di antara para sahabatnya itu yang berteduh dengan sebuah kain. Jadi kain imamahnya itu dibuat teduh gitu. Kenapa? Karena banyak yang puasa. Akan tetapi sahabat-sahabat yang nggak puasa tadi, beliau itu merawat hewan kendaraan, menyiapkan makanan, kemudian membersihkan tempatnya, sehingga Nabi SAW mengatakan zahabal muftiruna bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa tadi pergi dengan membawa pahala. Kenapa? Karena orang-orang yang nggak berpuasa, sahabat-sahabat Nabi yang nggak berpuasa kala itu membantu sahabat-sahabat yang sedang berpuasa dalam menyiapkan barang-barangnya. Jadi kita seharusnya seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya itikaf, jangan sampai sekarepe dhewe yang minum ditaruh sembarangan, sholat nggak diringkas sejadahnya apa segala macam, bajunya berserakan di mana-mana. Sementara sahabat kita yang lain ingin beritikaf terganggu, rumahnya jauh. Jangan sampai. Seharusnya kita bersama-sama menjaga kebersihan masjid, kenyamanan bersama. Jangan sampai jadikan kebersihan masjid ini menjadi tanggung jawab takmir saja. Nah, ini nggak boleh. Ini tanggung jawab kaum muslimin semuanya, tanpa terkecuali. Jadi seperti itu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami persilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Kurang berapa menit? 17.35 ya. 13 menit. Baik. Dibuat tanya jawab aja, nanti sisanya dibuat berdoa. Tafadhol. Ada yang ingin tanyakan Bapak-bapak? Baik. Kalau tidak ada, anak lanjut sebentar. Bahwasannya iktikaf itu Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, tidak ada tujuannya kecuali beberapa hal. Yang pertama, memutus hubungan kita dengan dunia, syahwat, dan segala hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai iktikaf kita justru menjadi dosa buat kita. Diisi dengan ghibah, omongan-omongan yang enggak baik, itu jangan sampai. Ya. Dulu seorang salaf pernah dikatakan karena dia suka menyendiri, dia ditanya, "Ama tastauhish?" Kamu nggak kesepian tak kalau sendirian? Kaifa astauhish, katanya seorang salaf. Bagaimana saya merasa kesepian? Ana jalisun man dzakarani. Saya duduk bersama orang-orang yang mengingat saya. Siapa itu? Para Rasulullah dan para sahabat. Kenapa seorang salaf ini mengatakan demikian? Karena dia ketika bersendirian, apa yang dilakukan? Dia baca Quran, dia baca hadis, dia baca sirah para sahabat. Sehingga ketika dia sendirian, dia tidak merasakan kesepian. Dia justru ingat dengan kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ya. Dan ketika dia sendirian, dia justru melakukan ketaatan dengan membaca Al-Quran. Seharusnya itu yang kita lakukan ketika kita sendirian beriktikaf di dalam masjid. Bukan malah nyari teman ngobrol. Nah, ini salah, keliru. Itu yang pertama. Jadi tujuan iktikaf adalah memutus hubungan kita dengan urusan dunia dan syahwat. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita nggak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir ataukah kita akan masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang di tahun yang akan datang. Maka seorang yang beriktikaf hendaknya dia benar-benar memperhatikan iktikafnya, karena jangan-jangan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Beberapa waktu lalu
Ya qadarullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mendapat kabar duka dari seorang teman mahasiswa. Dia bikin video, Pak. Dan di videonya dia mengatakan, guys, mungkin ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita karena sebentar lagi kita akan lulus. Beneran. Jadi Ramadan terakhir dan qadarullah ketika dia pulang kampung dia mengalami sodamah, kecelakaan, meninggal. Dan dia nggak tahu ketika bikin video itu dia nggak nyangka dia akan dipanggil Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang kenal dengan dia juga nggak nyangka dia akan meninggal. Jadi ajal itu nggak ada yang tahu. Wala tadri nafsun madza taksibu ghada, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan dia dapatkan di hari esok. Maka jangan sampai iktikaf yang kita lakukan di tahun ini, di bulan ini menjadi iktikaf yang sia-sia. Karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Seperti itu. Dan yang terakhir, tidak ada tujuan iktikaf kecuali mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya berharap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita memperbagus diri kita ketika melakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik saja ketika ingin mengajarkan hadis, apa yang beliau lakukan? Beliau mandi, beliau menyisir rambutnya, beliau pakai wewangian, dan beliau bersiwak. Itu beliau ketika mau menyebutkan hadis, menyebutkan sunnah, apalagi yang mau mengamalkan sunnah. Maka hendaknya dia memperbagus dirinya. Jangan sampai ketika dia melakukan amalan-amalan sunnah, dia biasa-biasa saja, nggak semangat. Tapi giliran ngurusin jualan, giliran ngurusin ladang, semangat. Giliran ibadah, giliran mengamalkan sunnah, alah cuma sunnah. Jangan sampai. Wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasar. Kata seorang penyair, jangan kau remehkan sesuatu yang kecil karena sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil. Kita nggak tahu Pak, kebaikan mana, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, karena bisa jadi kebaikan itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ittaqullaha walau bisyikki at-tamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Sudah Pak ya? Enggak ada yang tanyakan ya berarti ya? Baik. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.